oleh FPI misalnya, FPI lalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok radikal dan segala macamnya, kelompok yang keras terhadap kelompok yang minoritas di DKI Jakarta. Tetapi dari data survei, apakah itu yang memenangkan Anies Baswedan? Sama sekali tidak. Sejak awal survei dilakukan untuk menuju Pilkada DKI Jakarta, elektabilitas tertinggi selalu pada Basuki Cahayapurnama. Kepuasan publik terhadap Basuki Cahayapurnama selalu tinggi. Lalu kami termasuk juga di IPO, begitu ada pemilihan kami ada yang namanya quick count sekaligus exit poll. Nah di exit poll ini Mas Indra yang menarik. Sejak kapan perubahan pilihan dari responden itu yang tadinya tingkat kepuasannya tertinggi ada pada Basuki Cahayapurnama, tiba-tiba beralih pada Anies. 72% menyatakan bahwa perpindahan atau pergantian pilihan itu sejak debat kandidat pertama. Pencalonan Pak Anies Baswedan tentunya di Jakarta untuk presiden dan impact-nya kepada Jakarta tentunya adalah besar kalau di Jakarta ini ya, terutama bagi Partai Nasdem. Saya tidak terlalu mau GR bahwa ini kerja partai kita, survei kita naik, tapi tentunya kami berterima kasih lah kehadiran Pak Anies Baswedan yang ditunjuk oleh DPP Partai Nasdem, alhamdulillah menjadi calon presiden dari partai kami, mampu membawa atau membangkitkan survei kita di Jakarta khususnya menjadi lebih tinggi. Kami sedang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih Pak Anies itu maka diperlukan parlemen yang kuat. Entah kita inginnya adalah entah di pusat maupun di provinsi maupun di kota kabupaten itu di seluruh Indonesia itu kita inginnya kuatlah dukungan terhadap pemerintahan dan koalisi, terutama koalisi perubahan. Maka dari itu jangan memilih partai yang tidak mendukung dari Pak Anies Baswedan. Kami mensosialisasikan seperti itu gitu. Karena untuk mendukung Pak Anies maka dukunglah partai-partai pengusungnya. Salah satunya adalah Partai Nasdem. Kenapa Partai Nasdem? Partai Nasdem adalah tentunya semua teman-teman tahu ya. Partai Nasdem adalah partai yang paling awal mencalonkan Pak Anies. Walaupun ini isunya di media, di sosmed itu luar biasa terhadap partai kami. Partai kami memberikan harapan palsu, partai kami kemana, itu selalu gosip itu luar biasa. Nah, buat kami itu dinamika kita maklumi. Tapi di sini saya ingin menegaskan bahwa Partai Nasdem, apalagi di DKI Jakarta, sebagai dasar pondasi dari Pak Anies untuk terbang tinggi lagi, tidak akan berpaling dari Pak Anies sebagai presiden. Maka dari itu jangan terpengaruh isu dan pilihlah tentunya Partai Nasdem. Mengira strategi Pilkada DKI diulang Anies Baswedan. Dikutip dari republika.co.id, Anies Baswedan bisa bernapas lega setelah Partai Keadilan Sejahtera resmi mendeklarasikan dukungan untuknya sebagai bakal calon presiden. Wajar jika pemenang kontestasi Pilkada DKI 2017 itu sumringah, sebab deklarasi kemarin berarti menggenapi syarat minimal kursi parlemen sebesar 20% bersama Nasdem dan Demokrat untuk mengusung satu pasangan calon pada Pilpres 2024. Ia kini bisa selangkah ke depan untuk mulai menyusun strategi pemenangan dengan nyaman. Setelah kepastian tiket dipegang, langkah bersama tim dari 3 partai akan mengonsolidasi secepat mungkin dalam penyusunannya. Soal strategi dalam konteks visi dan program sebenarnya masih cukup samar untuk didiskusikan. Tetapi kita tidak boleh dan sah menerka cara yang akan dipakai Anies dan timnya. Stigma sebagai antitesis dari pemerintahan saat ini amat melekat dengan Anies. Sadar atau tidak, predikat itu kian diamplifikasi oleh para pendukung rezim. Tetapi justru inilah yang terlihat sangat dinikmati mantan Menteri Pendidikan pada 2 tahun pertama periode awal era Presiden Jokowi. Meski tak pernah mengamini, Anies tak pernah menolak. Sekali lagi karena ia menikmati, sekaligus peluang mengeruk suara besar dari ceruk kekecewaan. Cap tersebut kemungkinan justru akan dijadikan strategi utama, indikasinya gamblang. Pertama, sudah sangat jelas dalam penamaan koalisi. Mereka menyebut diri sebagai koalisi perubahan. Tidak perlu ditafsir lagi soal pemilihan diksi perubahan itu.
Kedua, PKS dan Demokrat yang notabene oposisi kian nyaman mengkritik ragam kebijakan pemerintah sembari menebar harapan bahwa jagonya menawarkan sebuah perubahan. Semua narasi itu memang masih normatif dan belum meruncing menjadi tawaran konkret, tetapi positioning cukup jelas. Artinya beberapa tawarannya nanti pasti akan mengambil posisi diametral dengan program maupun kebijakan pemerintah saat ini. Inilah yang dilakukan Anies pada Pilkada DKI 2017 ketika mampu mengalahkan Ahok Jarot, calon gubernur pejabat yang disokong penuh PDIP. Sebelum berlanjut, jangan lupa pula, Nasdem juga mendukung habis-habisan Ahok saat itu dengan kekuatan penuh media grup milik Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Bahkan, pendukung Anies ketika itu mengecam setengah mati pemberitaan yang dinilai timpang dan menyudutkan Anies. Kini takdir politik mempertemukan mereka. Salah satu pilihan untuk mengambil sikap berseberangan dengan Ahok saat itu adalah tentang reklamasi Teluk Jakarta. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa sikap menolak reklamasi menjadi daya tarik luar biasa bagi Anies. Penolakan terhadap reklamasi ini menjadi titik balik dalam kaitan dengan elektabilitas pasangan ini. Saya masih ingat betul ketika berbagai hasil survei menunjukkan delta atau perubahan tingkat keterpilihan yang cukup signifikan pasca sikap itu diucapkan. Posisi yang semula berada di dasar dari 3 pasangan calon yang ada, Anies Sandi perlahan tapi pasti terus menanjak. Sikap penolakan reklamasi ini adalah antitesis dari pasangan pejabat saat itu. Ahok Jarot sebaliknya, sikap melanjutkan reklamasi ini dibawa Ahok Jarot dalam kampanye. Yang perlu jadi catatan, ada kasus hukum terkait reklamasi yang bergulir di KPK saat itu. Orang nomor 1 pada perusahaan pengembang reklamasi tersangkakan KPK. Pun anggota DPRD DKI Jakarta terjerat di dalamnya. Anies pun mendapat momentumnya. Tak hanya itu, soal penggusuran misalnya, Anies selalu menyentuh isu ini dari sisi kemanusiaan. Ia kerap menyerukan bahwa yang perlu digusur adalah kemiskinan, bukan orang miskin. Jika memang perlu dipindah, harus dilakukan secara manusiawi serta mengedepankan dialog dengan masyarakat. Dia selalu menggunakan diksi penataan untuk isu tersebut. Lepas dari bagaimana realisasi janji tersebut ketika Anies menjabat gubernur DKI, tetapi cara itu menghantam keras calon pejabat Ahok yang pada waktu itu dikesankan sebagai tukang gusur dan keras terhadap uang cilik. Langkah pejabat dimatikan dengan strategi ini. Ahok yang selalu bicara legal formal ketika bicara penggusuran dikanter dengan strategi pendekatan humanis. Cara ini berhasil mengambil simpati publik. Strategi-strategi seperti ini saya yakin akan kembali digunakan Anies pada kontestasi Pilpres 2024.